Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap dan doa saya buat Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak menyangka bahwa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei tahun 2020. Seperti biasa memasuki bulan yang baru, maka akan diberikan tema yang baru sepanjang bulan Mei ini, bahwa temanya adalah courage atau keteguhan hati. Courage ini bisa diterjemahkan juga berani atau keberanian, tapi saya lebih condong kepada keteguhan hati. Karena di hari-hari yang seperti sekarang ini kita perlu hati yang teguh, kita punya hati yang kuat untuk senantiasa teguh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ada sebuah ayat yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan dari ayat ini akan kita belajar tentang keteguhan hati. Mari buka bersama dengan saya di dalam Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ayat yang keempat, Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuk pasal yang ke-11 ini menurut para penafsir Alkitab dikatakan bahwa ditulis oleh Daud ketika di masa dia dalam pengajaran oleh Saul. Ada di dalam sebuah pelarian, dia menjadi seorang buronan kerajaan pada waktu itu. Dan ketika dalam keputusasaannya, dia menuliskan tentang Mazmur pasal yang ke-11 ini. Menarik sekali ayat yang ketiga dikatakan dengan sebuah pertanyaan. Daud bertanya, apa yang dapat dilakukan oleh orang benar ketika dasar-dasarnya itu dihancurkan? Bapak Ibu, kata dasar itu dari bahasa Ibrani satah. Nah, kata satah ini punya pengertian dasar itu fondasi. Fondasi lalu kemudian punya pengertian, sata juga punya pengertian yang kedua, support atau dukungan. Kata sata, dasar ini juga punya pengertian tujuan, maksud, rencana. Sehingga kata dasar ini kalau kita balikan ke ayat ketiga masuk pasal yang ke-11, dia bilang gini, apabila fondasinya dihancurkan, apabila tidak ada lagi support, dukungan, apabila maksud, tujuan, rencana dari orang benar itu dihancurkan, apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? Pertanyaan ini menjadi menarik. Sekarang kita berpikir bersama, Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang benar jika tidak ada lagi fondasi yang kuat yang mendukung kehidupan kita? Sehingga ketika tidak ada fondasi yang kuat, tidak ada dukungan yang kuat yang mendukung kita, maka kehidupan kita tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa rencana, tanpa maksud, karena semuanya sudah dihancurkan. Apa yang ada dalam pemikiran kita pada saat itu? Jawabannya sangat menarik ketika Bapak Ibu perhatikan di ayat yang keempat. Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Daud ini adalah sebuah jawaban yang juga harusnya menjadi sandaran, menjadi pegangan, menjadi dukungan dalam kehidupan kita. Dia bilang gini, tapi Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya yang mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Pertanyaan yang diajukan oleh Daud tidak salah. Bagaimana sikap hidup orang benar ketika dasar-dasarnya sudah dihancurkan? Tapi jawaban yang diberikan atas pertanyaan Daud adalah sebuah pernyataan yang harusnya menjadi landasan fondasi dari seluruh keberadaan kehidupan kita. Daud tetap berkata, semua fondasi orang benar boleh hancur, tetapi Allah tetap ada di surga. Apa yang salah dari pernyataan Daud ini? Tidak ada. Artinya begini, bahwa setiap kondisi kita boleh menghancurkan setiap rencana dan maksud dalam kehidupan kita. Fondasi kita boleh babak belur, dasar kita boleh hancur berantakan, tetapi Allah tetap ada di surga dan Allah tidak terganggu sama sekali dengan kondisi kehidupan kita. Perhatikan ini baik, Allah tidak terganggu oleh badai yang kita hadapi hari-hari ini. Allah tidak terganggu oleh berbagai virus yang mengancam kehidupan kita hari ini. Allah tidak terganggu dengan kondisi perekonomian yang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Allah tidak terganggu oleh satu pun dari hal-hal itu yang mengancam seluruh kehidupan kita. Artinya bahwa kehancuran dan setiap malapetaka tidak lantas membuat Allah menjadi kecil hati. Tidak lantas kemudian persoalan itu mengecilkan akan pribadi Allah yang hebat itu.
Karena dia Allah yang selalu mampu untuk mengubahkan bahkan kehancuran yang paling hancur sekalipun menjadi sebuah bangunan, menjadi sebuah kehidupan yang istimewa. Karena dia Allah di surga, tahtanya ada di surga, dan dia maha pasrah untuk melakukan segala hal yang terlihat mustahil bagi Anda dan saya pada hari-hari ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa hubungannya dasar-dasar yang dihancurkan, fondasi yang dihancurkan, dukungan support yang tidak ada, lalu rencana tujuan masuk dari kehidupan kita yang kemudian juga ikut hilang lenyap. Apa hubungannya itu dengan ketetapan hati, dengan courage, tema kita sepanjang bulan ini. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tema bulan ini courage, ketetapan hati. Bagaimana caranya, apa yang harus kita kerjakan supaya kita tetap berketetapan hati sekalipun dasar dihancurkan. Bagaimana caranya untuk kita tetap berketetapan hati, kita tetap memiliki courage itu, kita tetap teguh di dalam Tuhan sekalipun fondasi kita tidak ada, sekalipun tidak ada tempat untuk kita berpijak, sekalipun bumi bergonjang-ganjing, tapi kita tetap teguh hati dan tetap berketetapan hati. Apa yang dapat dilakukan oleh orang benar ketika dasar-dasar dihancurkan? Hari ini kita akan belajar satu poin saja. Minggu depan kita belajar poin yang baru lagi yang berhubungan dengan ketetapan hati. Tapi minggu ini kita belajar tentang satu hal. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kita tetap berketetapan hati? Jawabannya untuk hari ini, sukacita. Kita akan belajar tentang bersukacita. Bahwa sukacita memampukan kita untuk terus berketetapan hati. Bahwa sukacita memampukan kita untuk terus ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Bahwa sukacita membuat kita sekalipun dasar dihancurkan, sekalipun fondasi diluluh lantakan, tapi sukacita memampukan kita tetap melihat Tuhan sebagai Tuhan. Kenapa bersukacita? Apa hubungannya sukacita dengan berketetapan hati? Masih kasih tahu kepada Bapak Ibu semua bahwa Alkitab menyatakan sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength. Sukacita yang daripada Allah adalah kekuatan yang diberikan kepada kita. Itulah kenapa kita mampu berketetapan hati. Karena sukacita yang diberikan oleh Tuhan, yang bersumber daripada Tuhan, memenuhi seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya, apa itu sukacita? Sukacita itu bukan bicara perasaan. Sukacita bukan bicara pengalaman. Sesaat, emosi sesaat yang kita rasakan ketika mungkin kita diberikan kado oleh suami atau istri atau anak, ketika mungkin kita diberikan sesuatu oleh orang yang kita cintai. Sukacita bukan perasaan senang. Sukacita bukan pengalaman-pengalaman indah saja. Karena itu yang bukan dikatakan dalam Filipi ketika Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Definisi sukacita dalam Tuhan akan menjadi menarik kalau Bapak Ibu boleh buka kitab dan buka bersama dengan saya dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bahasa Inggrisnya dia bilang begini, yes, I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Kalau Bapak Ibu pelajari kisah sejarah Nabi Habakuk menuliskan tentang kitab Habakuk, maka kita akan dapati bahwa cerita ini dimulai dengan sebuah pertanyaan Habakuk kepada bangsa Israel. Dia bertanya, bagaimana bangsa ini begitu jahat di hadapan Allah? Dan sekalipun mereka begitu jahat, Allah tidak menghukum mereka. Dan sebagai jawaban atas pertanyaan Habakuk ini, Tuhan menjawab kepada Habakuk. Dia bilang gini, saya tidak akan membiarkan bangsa Israel ini seperti ini saja, tapi saya akan mengizinkan sebuah bangsa yang lebih jahat lagi untuk mengajar bangsa ini. Sehingga bangsa Israel ada dalam sebuah penjajahan yang sangat jahat pada saat itu. Dan itu kondisi di mana Nabi Habakuk menuliskan tentang ayat ini. Sehingga di akhir Habakuk 3 ini, akhir dari surat kitab Habakuk, kita dapati bahwa setelah melihat apa yang Tuhan buat atas bangsa Israel pada waktu itu, maka itu menjadi landasan bagi Habakuk untuk menulis bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun tidak menghasilkan,
Kalau kita bawa ke zaman sekarang, sekalipun perekonomian lagi lesu, sekalipun penjualan di pasar, penjualan di mana saja itu tidak menghasilkan sebagaimana mestinya, sekalipun banyak perkara yang tidak bisa kita yakini hari-hari ini, tapi mari kita putuskan seperti Habakuk memutuskan, tapi aku akan memutuskan untuk tetap bersuka cita kepada Tuhan. Tapi aku akan tetap memutuskan untuk bergembira karena Allah. Aku akan memutuskan untuk tetap memuji Tuhan, Allah Juru Selamatku. Sehingga pertanyaan apa itu sukacita terjawab ketika kita membaca tentang kisah Nabi Habakuk dengan bangsa Israel, bahwa sukacita bukan perasaan saja. Sukacita bukan berbicara tentang pengalaman-pengalaman manis dan enak di masa lalu, tapi sukacita adalah keputusan untuk tetap mempercayai Allah. Sukacita adalah keputusan untuk tetap memuji Tuhan. Sukacita adalah keputusan untuk tetap mempercayai Bapa di surga akan seluruh kehidupan kita. Bahwa sekalipun banyak persoalan terjadi, saya akan tetap bersukacita kepada Tuhan. Sekalipun, kalau kita lihat di dalam Mazmur dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi aku tetap percaya kepada Allah. Itu mendatangkan sukacita yang besar bagi kita. Sehingga sukacita yang demikian, oleh karena perbuatan Allah yang hebat itu, maupun segala perkara yang tidak bisa kita terima dengan akal kita hari-hari ini, membuat kita mampu untuk bertahan dan percaya kepada Tuhan, membuat kita tetap berketetapan hati yang kuat, memiliki courage, memiliki keteguhan hati untuk tetap percaya sekalipun dasar-dasar dihancurkan, tapi saya memutuskan untuk bersukacita. Itu respon orang benar yang seharusnya ada di responnya, seharusnya kita kerjakan pada waktu-waktu seperti ini, bahwa banyak hal boleh terjadi, tapi sebagai orang benar, saya akan tetap memilih untuk bersukacita kepada Tuhan. Sehingga apa itu sukacita? Maka sukacita itu tadi rasa percaya kepada Allah, membuat kita ada rasa damai sejahtera. Maka sukacita damai sejahtera yang dipenuhi dengan keyakinan akan janji Tuhan, karena karakter Allah dan karena tindakan Tuhan yang sudah pernah dikerjakan di masa lalu, bahwa dia mampu untuk melakukan perbuatan ajaib di masa lalu, dia Allah yang mampu juga melakukan perbuatan yang hebat di masa yang akan datang. Akan tetapi sekalipun dia tidak melepaskan saya dari persoalan-persoalan yang saya hadapi hari ini, saya akan tetap mempercayai Tuhan, karena sukacita tidak dilandasi oleh kondisi-kondisi sesaat yang terjadi hari ini, tapi karena saya percaya kepada karakter, kepada tindakan, kepada janji Allah yang ya dan amin hari ini sampai selama-lamanya. Lanjut Habakuk pasal 3 ayat 19, kita akan dapati landasan yang lebih utuh lagi mengapa Habakuk bisa memilih dan memutuskan untuk tetap bersukacita kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan sekalipun kondisinya lagi rumit hari itu. Ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini kalimat Allah itu Tuhanku, sebenarnya dia sedang berkata begini, Allah itu kedaulatan dalam kehidupan. Apa yang dia perbuat tidak pernah salah. Oleh karena apa yang dia perbuat tidak pernah salah, maka saya harus tetap memutuskan untuk bersukacita. Dan ketika saya bersukacita, hati saya tetap berketetapan untuk tetap percaya. Hati saya tetap teguh untuk percaya kepada Allah. Kita bisa punya ketetapan hati, kita bisa tetap berteguh hati dalam kondisi-kondisi hari-hari ini. Karena kita tahu siapa itu Allah, bahwa dia Allah kedaulatan kita, menjadi sumber kekuatan kita. Dan kita juga tahu bahwa Allah itu dalam Mazmur pasal yang ke-11 tadi ayat yang ke-4 dikatakan bahwa Allah ada di surga. Allah tidak kemana-mana, dia melihat dari tahtanya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Itulah alasan pertama kita mampu bersukacita, karena siapa itu Allah. Waktu kita tahu siapa itu Allah, menjadi landasan kekuatan untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Landasan yang kedua, kenapa kita bisa bersukacita? Karena apa yang sudah Tuhan buat di masa lalu dalam kehidupan kita. Hal ini bisa kita lihat bersama dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Dan ayat ini juga menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, maka ayat ini punya urutan yang sangat menarik. Yang pertama, keyakinan pemazmur akan karakter Tuhan, akan siapa Allah, bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dan oleh karena dia percaya akan karakter Allah yang demikian, bahwa dia meyakini bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai, membuat dia kemudian memutuskan hatiku percaya kepadanya. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan, dia punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Sehingga ayatnya dikatakan, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Ketika dia bersuka cita hatinya karena ditolong Tuhan di masa lalu, maka dengan nyanyiannya dia menaikkan ucapan syukur kepada Allah.
Betapa luar biasanya susunan ayat ini memberikan kepada kita keyakinan sumber sukacita kita adalah Tuhan yang menjadi kekuatan dan dasar kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan dasar kita, membuat hati kita tidak akan pernah ragu untuk percaya kepada Allah. Ketika kita tidak pernah ragu untuk mempercayai Tuhan, kita akan datang pada fase bahwa kita pasti ditolong oleh Tuhan. Karena kita pasti ditolong oleh Tuhan, kita akan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya tanyakan kepada Bapak Ibu, pengalaman di masa lalu yang mana yang bisa Anda ingat hari ini untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, yang bisa membuat Anda bersuka cita karena mengingat perjalanan kehidupan Anda bersama dengan Allah. Di titik mana Anda pernah ditolong oleh Bapa di surga, di titik mana Anda pernah diberikan kemurahannya, dan karena kemurahan itu membuat engkau bersuka cita hari ini. Ingatlah akan hal-hal itu, membuat kita akan senantiasa percaya akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan ketika kita mengingat akan hal itu, membangkitkan sukacita kita dan membangkitkan pengharapan kita semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Yang ketiga, alasan kita mampu bersukacita di dalam Tuhan, dan ketika kita mampu bersukacita, membuat kita, hati kita tetap teguh, tetap berketetapan di dalam Allah. Yang ketiga adalah mengingat akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mengingat akan janji-janji Tuhan, itulah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita menyaksikan, kita melihat, kita membaca tentang karakter Tuhan dalam firman Allah, bahwa Dia pengasih dan panjang sabar, dan Dia Allah yang berkemurahan, Dia Allah yang baik. Kita akan terus ingat akan seluruh janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Terus kita mengingat akan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah mendatangkan sukacita yang tidak terkatakan dalam kehidupan kita. Terus ingatlah akan firman Tuhan pada hari-hari seperti ini. Terus ingat akan janji-janji Tuhan pada hari-hari ini. Maka kita akan senantiasa diberikan kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang ditanamkan dalam kehidupan kita ketika kita mengingat akan janji perkataan firman Allah dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pertanyakan di mana Tuhan dalam kondisi sulit, masa-masa depresi, masa-masa kita ada dalam kondisi keadaan yang tidak menyenangkan seperti hari ini. Jangan pernah pertanyakan kebaikan Tuhan, tapi mari kita landaskan akan seluruh iman percaya kita kepada janji firman Allah. Janji firman Allah yang mendatangkan sukacita dalam seluruh kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, sukacita adalah rasa kedamaian, damai sejahtera yang ditimbulkan dalam hati kita oleh karena kita memiliki keyakinan yang kokoh akan siapa Allah itu. Kita punya keyakinan yang kokoh akan karakter Tuhan. Kita punya keyakinan yang kokoh akan janji-janji Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tetap memiliki ketetapan hati yang besar dan keteguhan hati yang luar biasa di dalam Tuhan. Hal itu akan mendatangkan sukacita yang hebat, sukacita yang luar biasa, karena sukacita dari Tuhan adalah sumber kekuatan bagi seluruh orang percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.